Oh hai, selamat datang di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang perbedaan program studi sistem informasi dan teknik informatika yang bisa jadi referensi kamu supaya kamu nggak jadi mahasiswa salah jurusan. Halo, selamat datang lagi di Geekspedia. Kali ini kita akan ngobrolin tentang perbedaan antara program studi sistem informasi dan teknik informatika. Jadi kalau saya pikir teman-teman yang nonton video ini adalah teman-teman yang lagi nyari referensi atau informasi tambahan untuk memilih salah satu dari kedua program studi tersebut. Oke, entah itu SI atau TI. Jadi kita akan diskusi santai mengenai perbedaan yang paling umum dan paling menurut saya paling membedakan antara SI dan TI. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, tolong diklik tombol subscribe yang warna merah itu, dan juga kalau bisa diklik tombol loncengnya supaya teman-teman ini bisa dapat informasi kalau misalkan Geekspedia itu upload video baru. Oke, kalau sudah diklik, saya ucapkan terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke obrolan kita ngomongin tentang SI dan TI. Sistem Informasi dan Teknik Informatika, yaitu dua program studi yang menurut saya itu bikin galau para calon mahasiswa. Karena saya juga dulu galau untuk milih antara program studi SI atau TI. Jadi gini teman-teman, saya ini lulusan dari sistem informasi, saya pilih SI. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu balik lagi sih sebenarnya ke diri masing-masing. Karena saya waktu itu mau belajar bisnis. Saya jadi suka memang bisnis, mau belajar lah tentang bisnis, dan juga saya tertarik dengan teknologi. Khususnya bagaimana caranya sebuah aplikasi itu bisa tercipta. Nah, jadi alasan saya masuk SI karena itu. Karena saya mau belajar bisnis, mau belajar teknologi juga. Oke, itu intro sedikit tentang pengalaman saya waktu milih antara SI atau TI. Jadi kita balik lagi ke topik obrolan kita, yaitu bedanya antara SI sama TI itu apa sih gitu kan. Jadi gini, SI sama TI ini sebenarnya program studi yang saudaraan. Jadi perbedaan antara SI dan TI ini saya bagi dua, yaitu dari sisi tingkatan pembelajaran coding dan juga mata kuliah yang diajarkan dari masing-masing program studi. Yang pertama ini dari sisi teknikal lah, sisi coding. Kalau di TI sama SI itu perbedaannya adalah tingkatan kedalaman dalam kamu mempelajari sebuah program atau membuat sebuah aplikasi. Oke, biar lebih gampang teman-teman saya bikin di gambar aja ya. Nanti kita pindah ke laptop. Oke, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan kedalaman materi yang diajarkan dalam pembelajaran teknik khususnya di bidang coding. Kalau bisa lihat di bagian kiri ini ada TI, di sebelah kanan ini ada SI. Jadi kalian bisa lihat dari sesuai tingkatannya. Kalau di SI itu nggak sampai dalam banget, kalau di TI itu bisa dibilang cukup dalam mempelajarinya. Jadi kita belajar coding sampai ke tahap pembuatan algoritma, atau ya gimana caranya mengembangkan algoritma yang ada. Itu kalau di teknik informatika. Tapi kalau di SI kurang lebih kita nggak perlu lagi untuk ngolah atau ngembangin algoritma yang ada, karena kita akan pakai aja algoritma yang ada. Dan juga kita ngoding sih, ya ngoding, tapi nggak sampai tingkatan yang dalam banget kayak TI sih. Karena di SI itu kita akan diarahkan untuk menjadi seorang manajer atau orang yang mengelola bagaimana sebuah IT ini, sebuah teknologi dapat bermanfaat bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi kita nggak perlu dalam banget untuk mempelajari teknik di coding, karena itu di bagian orang teknik, yaitu teknik informatika. Dan kita sistem informasi, yaitu gimana caranya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan profit atau untuk memperlancar sistem yang sebelumnya udah ada
tapi nggak maksimal. Itulah target dari seorang sistem informasi, lulusannya maksudnya. Oke, itu yang pertama. Jadi perbedaannya dari sisi teknikal, kalau di TI itu dalam kita belajarnya. Contohnya kita ngoding, tapi ngodingnya sampai dalam, penggunaan algoritma, struktur data, dan lain-lainnya lah. Pokoknya lebih ke teknikal banget gitu. Kalau di SI kita belajar ngoding, tapi lebih kepada ngoding sih. Iya, ngoding bisa, cuma gimana caranya kita mengimplementasikan coding itu untuk meningkatkan profit bisnis. Contohnya ya, salah satunya profit bisnis, atau memanfaatkannya untuk memperlancar sistem yang sebelumnya udah ada tapi mau kita upgrade atau belum ada sama sekali gitu, supaya lebih lancar gitu bisnisnya. Itulah perbedaan yang pertama. Yang kedua ini dari sisi mata kuliah yang diberikan, yang diterima lah oleh mahasiswa, yang dipelajari. Kalau tadi kita ngomongin coding, kalau sekarang perbedaan dari sisi mata kuliah yang diberikan, yang diajari, yang dipelajari oleh mahasiswa. Perbedaannya adalah kalau TI itu lebih banyak ngebahas tentang teknik, contohnya ada networking, ada sistem operasi, ngoding juga ada pengolahan citra, ada juga mengenai cyber security, ya, hacking, ya, kayak gitulah. Itu kalau di teknik informatika. Kalau di sistem informasi, kalian akan dapat mata kuliahnya biasanya itu ada ngoding, ada e-commerce, manajemen bisnis. Kalau di saya akuntansi juga ada, terus ada kewirausahaan, dan satu lagi itu RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi waktu itu kalau di mata kuliah RPL itu kita akan ngebuat sebuah flowchart, sebuah diagram untuk desain sebuah web atau desain sebuah aplikasi sebelum aplikasi itu dibuat. Itu kalau di SI. Jadi di SI ini campuran nih, teknikal ada, bisnis juga ada. Kalau TI itu lebih banyak ke full teknik semua. Jadi kesimpulan dari kedua program studi ini adalah kurang lebih sama. Jadi sama-sama orang IT, sama-sama ngoding, cuma yang membedakan adalah kalau kamu mau jadi orang teknik banget, nggak mau belajar bisnis, kamu bisa ambil teknik informatika. Tapi kalau kamu tertarik mau jadi bisnis atau menjadi orang yang memberikan perubahan dengan cara mengimplementasikan teknologi, itu kamu bisa ambil program studi sistem informasi. Jadi saran saya adalah bagi teman-teman yang lagi galau untuk milih program studi, kamu coba pikirkan lagi kamu itu mau jadi apa. Kalau kamu mau jadi orang teknik banget, mau jadi programmer, mau jadi data scientist, mau jadi pembuat artificial intelligence, kamu bisa ambil teknik informatika. Atau kalau mau jadi orang networking, kamu bisa ambil teknik informatika. Tapi kalau kamu mau jadi orang bisnis, mau belajar tentang bisnis, kamu bisa ambil sistem informasi untuk tahu basic-basic bisnis tuh kayak gimana, dan juga implementasi dari teknologi ke bisnis itu kayak gimana. Kamu bisa ambil sistem informasi. Oke, itu aja dari saya, Agustiar. Kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Kita akan diskusi. Kalau misalkan kamu butuh saran juga, kita diskusi aja di komentar. Oke, itu aja dari Geekspedia kali ini. Saya undur diri. Bye!